Lin Chuan, sungguh tidak bisa dipercaya. Lin Chuan dari Daxia, ternyata selama 3 tahun berturut-turut, telah memenangkan kejuaraan World Music Competition. Dia telah membuktikan di panggung dunia, alat musik tradisional Daxia. Dia adalah dewa musik, yang tak terbantahkan. Dewa musik. Dewa musik. Dewa musik. Dewa musik. Dewa musik. Dewa musik. Tidak beres, Tuan Lin Chuan. Sepertinya kita disergap. Apa katamu? Dewa musik Lin Chuan mengalami kecelakaan mobil, nasibnya tidak diketahui. Dunia musik Daxia akan mengalami pukulan serius. Halo tamu. Alat musik, seperti apa yang ingin kalian pilih? Alat musik di toko kami, kualitasnya bagus semua, kalian bisa mencoba sesuka hati. Sampah-sampah ini pantas disebut alat musik. Kalian siapa? Apakah kalian menghina alat musik kami? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwakilan Asosiasi Instrumen Musik Barat di Jiangbei, Chen Jianghai, dan ini adalah Presiden Asosiasi Musik Negara Pulau, Tuan Takeda Dairo. Dari Asosiasi Musik Barat, apa yang ingin kalian lakukan? Saya datang kali ini untuk memberitahu kalian bahwa Balai Musik Negara Pulau kami akan segera hadir di Jiangbei. Saya akan mewakili Balai Musik Negara Pulau untuk menantang Balai Musik Daxia kalian. Jika ada yang kalah, maka harus keluar dari pasar alat musik Jiangbei. Waktu pertandingannya 3 hari lagi. Tentu saja jika kalian takut, kalian bisa tidak datang. Dengan alat musik Daxia yang rongsokan ini, itu sama sekali tidak akan bisa menjadi lawan musik Daoguo. Kak, kita harus ikut pertandingan ini. Kita harus memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Kiki, aku dengar Daoguo Yuetuan datang menantang kalian. Ya, Jangan khawatir, aku akan membantu kalian. Aku baru saja mempelajari lagu terkenal Yueshen yang berjudul Shua Hao. apa? Kau sudah menguasai lagu USN? Benar. Jika kalian tidak percaya, aku bisa memainkannya secara langsung untuk kalian. Kau pekerja serabutan bau, tidak punya sopan santun, ya? Dengarkan baik-baik, lagu USN ini, tidak semua orang punya kesempatan untuk menikmatinya secara langsung. Tapi cara bernapas yang kau gunakan barusan seharusnya salah, kan? Seharusnya menggunakan teknik pernapasan sirkular. Selain itu, lagu Shua Hour ini sangat agung dan megah, harus menggunakan nada panjang yang besar. Jadi, pada bagian klimaksnya, juga harus menggunakan teknik tiup ganda isap ganda untuk menaikkan nada. Kak, dia sepertinya ada benarnya. Cepat, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya pekerja serabutan bau, mana bisa memainkan Shua Hao. Musik barusan. Aku yang memainkannya. Kak, kau benar-benar hebat. Lagu barusan benar-benar sama persis seperti USN di masa lalu. Tidak. Ini juga bukan sepenuhnya kemenanganku. Yang terpenting adalah petunjuk dari Amu. Amu, bagaimana kamu bisa tahu masalah dalam melodi Soujian tadi? Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Mungkin pernah bekerja di toko alat musik, atau pernah mendengarnya di suatu tempat. Mungkin begitu. Oh, begitu rupanya. Tapi aku bisa mengajarimu melodi lengkapnya, kamu bisa menggunakannya saat lomba. Suan. Tidak kusangka kalian punya keberanian sebesar ini, berani mengikuti tantangan ini. Budaya Daxia kami sangat kaya, dan musiknya mengalir jauh. Kalian dari Gedung Musik Pulau memiliki ambisi tersembunyi, ingin menyatukan dunia musik Jiangbei. Hari ini, aku akan benar-benar menghancurkan ilusi kalian. Orang-orang Daxia yang bodoh. Alat musik kuno kalian itu seharusnya sudah lama disingkirkan. Di dunia musik saat ini, hanya musik piano dari negara pulau kamilah raja sejatinya. Dulu Dewa Musik bisa mengalahkanmu dengan sebuah suona, hari ini aku juga bisa. Beraninya kau? Dewa musik omong kosong apa itu? Dia sudah menjadi masa lalu. Bahkan jika dia masih ada di sini sekarang, dia bukan lawan musik piano negara pulau kami. Untuk menghadapi kalian, Dewa Musik tidak perlu turun tangan secara langsung.
Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian apa yang disebut Raja Alat Musik Sejati. Salam para penonton yang terhormat, selamat datang di acara tantangan musik kali ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah para peserta kita hari ini. Para peserta hari ini, mereka berasal dari negara pulau, yaitu Gedung Musik Pulau, dan juga dari kota Jiangbei, yaitu Gedung Musik Daxia. Untuk pertandingan hari ini, kita akan menggunakan format 2 kemenangan dari 3 babak. Pemilik Gedung Su, jika aku jadi kamu, pasti akan segera menyerah sekarang agar nanti tidak mempermalukan diri sendiri. Pertandingan ini bahkan belum dimulai. Mengapa kamu begitu yakin bahwa kalian pasti akan menang? Sepertinya kamu tidak akan percaya sebelum melihat sendiri. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyaksikan dengan jelas bagaimana Gedung Musik Daxia diinjak-injak oleh Gedung Musik Pulau. Gimana Gedung Musik Daxia dihancurkan oleh Gedung Musik Pulau. Dasar orang Daxia yang bodoh, hari ini akan kubiarkan kalian melihat apa itu musik sejati. Ternyata lagu terkenal dari negara pulau, Doumufu. Negara pulau ini langsung mengeluarkan kartu trufnya. Celaka, Kichiro Kinoshita dahulu menggunakan lagu ini untuk memenangkan kejuaraan nasional piano negara pulau. Aula musik Daxia, bagaimana akan menghadapinya? Dasar orang Daxia yang bodoh, terimalah kenyataan. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar musik negara pulau. Dasar negara pulau kecil yang menjengkelkan, nanti akan kubiarkan kalian melihat apa itu musik sejati. Selanjutnya, mari sambut peserta dari Aula Musik Daxia. Penjaga Balai Su, Balai Musik Pulau baru saja menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jadi, lagu apa yang akan dimainkan oleh Balai Musik Daxia kita? Lagu yang akan saya mainkan adalah Mencari Kesenangan. Mencari kesenangan? Saya tidak salah dengar kan? Anda yakin tidak salah menyebutkan judul lagu? Lagu Mencari Kesenangan ini adalah lagu yang membuat dewa musik terkenal kala itu. Tidak ada seorang pun, kecuali dewa musik sendiri, yang bisa memainkannya dengan sempurna. Anda yakin punya kemampuan itu? Saya yakin. Ada apa ini? Mungkinkah dia benar-benar bisa memainkan Mencari Kesenangan? Aduh, Tuan Takeda, Anda jangan khawatir. Jangan sekali-kali dengarkan apa yang dia katakan. Orang Daxia tidak punya kemampuan apa-apa, hanya bisa membual. Jika dia bisa memainkan Mencari Kesenangan, saya akan langsung memakan trompet suona ini. Hahaha, Yosh. Sepertinya dia hanya melakukan perlawanan sia-sia. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, dia tidak punya kesempatan untuk bangkit. Aduh, Tuan Takeda, Anda benar sekali. Dunia musik Daxia semuanya adalah orang-orang yang mencari perhatian. Musik pulau kita lah yang benar-benar nomor 1 di dunia. Hahaha. Ini, dia benar-benar memainkan lagu dewa musik. Baka, bukankah kamu bilang dia tidak bisa memainkannya? Bagus. Saya tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Kamu tahu, pertarungan ini sangat penting bagi keterlibatan pulau kita di Jiangbei. Jika mereka menang, kamu tahu konsekuensinya. Tuan Takeda, jangan khawatir. Pertandingan kita ini hanyalah sebuah kecelakaan. Saya jamin tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Terima kasih kepada peserta Suki atas penampilan yang luar biasa. Saya mengumumkan pemenang pertandingan pertama adalah Balai Musik Daxia. Selanjutnya, kita akan beristirahat sejenak untuk mempersiapkan babak kedua pertandingan. Kak, tampilanmu tadi sangat hebat. Awalnya para orang negara pulau itu meremehkanku. Sekarang mereka pasti sudah malu besar kan? Lihat saja bagaimana mereka bisa bersikap sombong lagi. Sudahlah, ini baru menang 1 pertandingan saja. Kurasa negara pulau akan mengeluarkan semua kemampuannya nanti. Kamu sebentar lagi akan naik panggung, cepat bersiap-siaplah. Tenang saja, lagu yang diajarkan Amu sudah aku latih berkali-kali, pasti tidak ada masalah. Aku akan mengambil guzengnya.
Jangan bergerak. Kalian siapa? Dasar orang Daxia sialan, jangan ikut campur urusan orang lain. Kalian orang-orang dari paguyuban musik negara pulau? Tidak benar. Jangan-jangan kalian tidak bisa mengalahkan kami dan mau berbuat curang? Kalau kamu tahu, memangnya kenapa? Musik Daxia kalian sudah ditakdirkan untuk kalah dari paguyuban musik negara pulau kami. Aku sarankan kamu sebaiknya segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Cih, aku beritahu kalian, jangan harap. Saya mati. Jangan pukul, aduh. Sampah. Kita pergi. Letakkan guzengnya. Cari mati. Siapa aku? Aku Amu. Tidak. Aku Lin Chuan. Aku dewa musik. Gawat, sepertinya ada orang datang. Cepat mundur. Lalu, orang Daxia ini, bagaimana? Sembunyikan dulu. Kita bahas nanti saat kembali. Baik. Aneh. Kamu bukannya bilang dia akan membantu mengambil guseng untukku? Kenapa dia belum kelihatan? Hadirin sekalian, putaran kedua dari kompetisi kita akan segera dimulai. Berikutnya yang pertama akan kita undang adalah pemain piano dari negara pulau Tuan Shujojiro. Tuan Shujojiro. Pertandingan pertama tadi, anggap saja kami sengaja membiarkan kalian menang. Selanjutnya, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan. Aula musik Daxia kalian tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk menang. Sepertinya, peserta dari Aula Musik Negara Pulau kita juga telah menunjukkan kemampuannya. Penampilan tadi sangat luar biasa. Entah, apakah Aula Musik Daxia kita masih bisa menciptakan keajaiban lagi? Mari kita undang peserta Suwan untuk naik ke panggung. Tidak disangka, aula musik Daxia yang kecil ini ternyata bisa menghasilkan dua jenius musik. Suwan ini sama sekali tidak kalah dari Suki, bukan? Benar. Lagu Guzeng ini, baik dari segi kesulitan, maupun dari segi suasana, benar-benar bisa mengalahkan orang negara pulau tadi. Sepertinya, musik Daxia kita, kali ini benar-benar akan bangkit. Ada apa ini? Kalian telah merusak alat musik Guzeng milik Xiawan, bukan begitu? Hei Direktur Su, jangan menuduh kami tanpa bukti. Itu karena orang-orangmu sendiri yang tidak mampu. Apa hubungannya dengan kami? Bukan begitu? Kau. Daripada membuang waktu menuduh kami di sini, lebih baik kau pikirkan pertandingan ketiga ini. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan lupa, jika kalian kalah, kalian harus menutup sanggar musik dan angkat kaki dari dunia musik Jiangbei. Maafkan aku, kakak. Ini semua salahku. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Kalau ada yang disalahkan, itu adalah orang negara pulau yang licik. Tidak, bukankah tadi Amu menemanimu mengambil Guzeng? Guzengmu dirusak. Lalu di mana Amu? Aku tidak tahu. Tadi saat aku pergi ke belakang panggung, aku tidak melihatnya. Gawat, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Amu. Kau tunggu aku di sini, aku akan mencarinya. Sepertinya sanggar musik Daxia sudah menyerah, tapi untuk pertandingan terakhir kau tetap harus maju sendiri. Aku ingin membuat sanggar musik Daxia benar-benar putus asa.
Zhao Yuan. Ternyata kamu, sebagai murid Dewa Musik, tidak kusangka kamu justru memihak negara pulau. Kamu benar-benar aib bagi dunia musik Daxia. Ada pepatah kuno di Daxia yang mengatakan, orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri. Sun Bailey. Sekarang musik Daxia sudah tidak berjaya lagi. Hanya musik barat, yang merupakan musik sejati. Kalian para kuno, ini akan kutunjukkan kepadamu perbedaan antara musik Daxia dengan musik barat yang sesungguhnya. Perbedaan antara musik Daxia Amu, Eimu. Amu. 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 Amu, bangun Amu. Amu. Bagaimana ini? Ini semua salahku? Jika bukan karena sanggar musik, kamu tidak akan mengalami hal seperti ini. Amu, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Amu. Amu. Aku di mana ini? Amu. Syukurlah, kau akhirnya sadar. Kau Suki? Amu, bagaimana perasaanmu? Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Ayo, ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kau tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita tetap ke rumah sakit. Bagaimana dengan pertandingannya? Orang-orang negara kepulauan yang licik merusak Guzeng Xiaowan, membuatnya kalah dalam pertandingan. Aku khawatir kita akan kalah. Tidak, kita tidak akan kalah. Memang pantas jadi murid Dewa Musik. Ya, lihat kemampuan musiknya, sungguh menakjubkan. Bahkan Suki pun, jika bermain lagi seperti monyet, mungkin tidak akan bisa menang. Hari ini, Balai Musik Daxia dalam bahaya. Maaf Balai Musik Daxia, apakah kalian masih ingin melanjutkan pertandingan? Jika tidak ada peserta, kami akan menyatakan kalian kalah. Tunggu sebentar. Kita belum kalah. Pertandingan ketiga, aku yang akan ikut. Sepertinya Balai Musik Daxia memang sudah tidak ada orang lagi. Bahkan, seorang pembantu pun ikut bertanding. Betul sekali. Kalian jangan buang-buang waktu. Sebaiknya menyerah saja. Peserta dari Balai Musik Daxia ini bagaimana bisa seorang pembantu? Sepertinya Balai Musik Daxia ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Seorang pengemis, mana mengerti musik. Ayo pergi. Bagaimana ini? Mereka semua tidak percaya pada kita. Kali ini kita pasti kalah. Kita tidak akan kalah. Musik apa ini? Bukankah Amu hanya pekerja serabutan di Balai Musik Daxia? Bagaimana dia bisa meniupnya begitu merdu? Ini, apakah ini benar-benar Amu? Bagaimana dia bisa memainkan suara sebaik ini? Baka, bagaimana Balai Musik Daxia bisa memiliki ahli musik seperti ini? Saya. Tuan Takeda, mohon tenang. Ini pasti konspirasi orang Daxia. Sejak awal mereka membiarkan kita lengah, lalu pada akhirnya mereka mengirimkan seorang ahli yang sesungguhnya. Sampah. Meskipun kali ini Balai Daxia menang beruntung, saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ini, siapakah sebenarnya Amu ini? Saya bahkan melihat bayangan Dewa Musik padanya. Industri musik Daxia kita memiliki harapan untuk bangkit kembali. Tidak disangka, sebuah Balai Musik Daxia yang kecil ternyata melahirkan 3 jenius musik sekaligus. Saya tidak tahu apakah kita bisa melihat musik Daxia kembali memenangkan kejuaraan dunia.
Ayah, putrimu berhasil. Balai musik kita akhirnya terselamatkan. Berapa harga yang ini, kalau boleh tahu? Yang ini 2.000 saja. Baik, saya ambil yang ini. Pindai di sini ya. Pindai milik saya. Udah. Kalau yang ini 5.000, saya berikan harga diskon untuk Anda. Baik, terima kasih. Kak, sejak kita memenangkan kompetisi, bisnis kita benar-benar semakin bagus. Iya, ini semua berkat Amu kan? Halo? Xiaoqi, besok malam adalah pesta ulang tahunku. Kamu harus ingat untuk datang tepat waktu. Aku tahu, jangan khawatir, Bu. Oh, ada satu hal lagi. Umurmu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya memikirkan masa depanmu. Menurutku, anak laki-laki dari keluarga Zhou itu cukup baik. Dia tampan dan keluarganya juga baik. Ingat, besok malam bawa dia pulang untuk bertemu denganku. Bu, sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku sama sekali tidak menyukai Zhou Jian, dan aku tidak punya rencana menikah sekarang. Tolong jangan paksa aku lagi. Kamu sebentar lagi akan berusia 30 tahun. Kalau tidak menikah sekarang, mau menunggu sampai kapan? Seharian hanya menjaga toko musik yang bobrok itu. Apa untungnya? Pokoknya aku tidak peduli. Kalau kamu tidak mau mengikuti rencanaku, cari saja pacar sendiri. Kak, Ibu tidak mungkin menyuruhmu kembali dengan Zhou Jian. Lagi kan? Besok ulang tahun Ibu, dia ingin aku datang bersama Zhou Jian. Astaga, kalau Ibu sudah bilang begitu, pasti dia sudah bertekad bulat. Kalau begitu, Kak, kamu mau bagaimana? Pokoknya, saya tidak akan bersama Zhou Jian. Aduh, Kak, saya ada ide. Ide apa? Kamu bisa meminta Amu untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Besok kamu langsung membawanya ke pesta ulang tahun itu. Saat itu, Ibu pasti tidak akan memaksamu. Apa ini bisa berhasil? Sekarang, apa kamu punya cara lain? Meskipun cara ini berhasil, kita tetap harus bertanya, apakah Amu bersedia? Eimu, kamu juga tidak ingin kakakku yang cantik ini menikah dengan si munafik Zhou Jian itu kan? Kasihanilah dia, bantulah dia. Membantu bukan tidak mungkin, tetapi... Ayolah, tidak ada tetapi, masalah ini sudah diputuskan begitu saja. Guru, Anda benar-benar masih hidup? Saya sudah tahu. Sekarang Anda kembali. Industri musik Daxia kita akan bangkit kembali. Jangan terburu-buru, ini barang yang saya inginkan kan? Guru, gitar ini adalah salah satu koleksi Anda yang paling berharga. Anda menyuruh saya membawanya? Apa untuk diberikan kepada seseorang? Ada seorang tetua yang saya kenal akan merayakan ulang tahun. Kebetulan saya butuh hadiah yang pantas. Yang ini cukup bagus. Gitar ini adalah gitar milik pemain guzeng legendaris Yuboya pada masa musim semi dan musim gugur. Siapakah orang itu sebenarnya yang membuat Anda memberikan hadiah begitu berharga? Jangan-jangan Anda ingin mencarikan saya, Bibi Guru? Jangan bicara sembarangan. Dia adalah penyelamat hidupku. Jika bukan karena dia waktu itu, aku mungkin benar-benar sudah meninggal. Apa, Guru, Anda benar-benar dijebak waktu itu? Fakta bahwa aku masih hidup. Jangan beritahukan dulu keluar. Selama waktu ini, aku harus menyelidiki. Siapa pembunuh yang menjebakku waktu itu? Tenang saja, Guru. Karena sudah tahu Anda dijebak, maka murid Anda sekarang juga sudah punya arah penyelidikan. Baiklah, aku harus pergi ke pesta ulang tahun. Hal-hal lainnya, jika ada kabar, segera beritahu aku. Bu, saya membawa pacar saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Pengemis bau dari mana ini? Siapa yang memberimu keberanian? Berani muncul di pesta keluarga Sukami? Tangkap dia, usir dia keluar. Mama, Amu bukan pengemis bau, dia adalah pacarku. Bajingan, apa yang kau jadikan pacar? Apa kau ingin membuatku mati karena marah? Aku bilang Xiaoqi, bagaimanapun juga kau adalah nona muda ketiga keluarga Su. Kau mencari pengemis sebagai pacar. Bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan besar jika tersebar? Betul sekali, adik. Jika orang luar tahu, keluarga kami punya menantu seorang pengemis. Lalu bagaimana dengan reputasi keluarga Su? Pengemis bau?
Aku tidak peduli dengan cara apa kau menipu adikku, tapi keluarga Su kami. Jelas bukan sesuatu yang bisa kau raih, orang kelas bawah sepertimu. Jika kau tahu diri sedikit, maka segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak segan padamu. Berani-beraninya kau. Ketua Asosiasi Musik Jiangbei, Ketua Sun telah tiba. Ketua Sun. Sungguh kehormatan besar bagi keluarga Su kami. Kurator Su, Tuan Amu, Nona Wan Er, ternyata kalian semua di sini ya. Saya bahkan berencana untuk mengunjungi kalian beberapa hari lagi. Ketua Sun, Anda bercanda? Anda adalah sesepuh. Untuk berkunjung, justru kami yang muda yang harus berkunjung kepada Anda. Kami juga ingin berterima kasih. Anda bersedia hadir hari ini, di pesta ulang tahun ibu saya. Oh, jadi Anda dari keluarga Su? Tidak heran, Direktur Su, dengan bakat musik yang begitu luar biasa, keluarga Su, dengan adanya Anda, dan putri seperti Su Waner, serta menantu yang hebat seperti tuanmu, haha, saya yakin, keluarga ini akan menjadi keluarga musisi papan atas di Jiangbei di masa depan. Ketua Sun, apakah Anda tidak salah? Tuanmu ini hanyalah pengemis busuk. Apakah dia pantas Anda sambut seantusias ini? Diam kau, dasar brengsek. Tuanmu, bahkan mengalahkan murid dewa musik, Anda masih berani kurang ajar pada tuanmu? Apa? Anda bilang dia adalah jenius musik yang tiba-tiba muncul dalam legenda? Benar, beberapa hari yang lalu, tuanmu sendirian telah mengalahkan Zhao Yuan, murid dewa musik yang durhaka. Saya yakin pencapaian tuanmu di masa depan tidak akan terbatas pada kota Jiangcheng yang kecil ini. Ketua Sun terlalu mudah beranggapan, bukan? Untuk meraih prestasi di bidang musik, hanya mengandalkan bakat. Sepertinya jauh dari cukup, bukan? Aku bilang, anak muda Zhao ini, maksudmu, aku tidak punya pandangan? Ketua Sun harap tenang. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit pandangan pribadi. Bakat Amu memang luar biasa, tapi hanya mengandalkan bakat, tanpa sumber daya, sendirian dalam perjuangan, seberapa jauh dia bisa melangkah. Saya dengar hari ini adalah pesta ulang tahun Bibi Zhao. Saya sengaja mencari seseorang untuk menemukan sebuah pipa dari dinasti Ming. Dinasti Ming? Entah. Pacar Xiaoqi sudah menyiapkan apa untukmu? Zhou Jian ini benar-benar murah hati. Sekali memberi. Langsung pipa dari dinasti Ming. Benda ini pasti sudah antik kan? Antik dari dinasti Ming ini, kalau sekarang, paling tidak sudah ratusan juta rupiah. Ditambah lagi pipa ini, semakin sulit disimpan. Maka dari itu, alat musik yang tersimpan dengan utuh ini akan semakin berharga. Saya kira, ini bisa mencapai 2 miliar rupiah. Ini terlalu berharga. Zhou Jian ya, terima kasih atas usahamu. Kau bilang benda ini dari dinasti Ming? Bagaimana? Apa kau meragukan perkataanku yang tidak benar? Hei, kau pengemis bau. Apa kau mengerti alat musik? Betul. Zhou Jian adalah tuan muda dari keluarga Zhou. Kau pengemis bau? Apa yang kau ragukan darinya? Biar kulihat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Biar kulihat. Aku memang tidak berani meragukan. Tetapi, apa kau yakin di zaman dinasti Ming ada pusat perbelanjaan grosir? Apa yang dikatakan Amu ternyata benar. Ini jelas-jelas kerajinan modern. Tidak mungkin. Zhou Jian ini, kok membawa barang rusak seperti ini kemari? Aduh, jangan bilang apa-apa lagi. Aku ditipu oleh bajingan itu. Bibi Zhao, aku benar-benar tidak tahu kalau pipa itu palsu. Kejadian ini adalah tanggung jawabku. Nanti aku akan membelikan yang baru untuk menggantinya. Ajian, kau juga ditipu orang lain, itu bisa dimaklumi. Tidak seperti beberapa orang, saya membual, tidak ada gunanya. Bu, apa yang ibu katakan ini? Tadi kalau bukan karena Amu, kalian pasti sudah tertipu oleh barang antik palsu itu. Lagi pula, Amu juga sudah menyiapkan hadiah untuk ibu. Ibu terlalu pilih kasih. Cuma dia? Hahaha. Jangan-jangan dia memungut sesuatu dari tumpukan sampah. Lalu datang menipu saya, mengatakan itu barang antik ya. Hahaha. Ibu jangan begitu. Hari ini, hadiah yang saya bawakan untuk ibu ini adalah Gukin Boya dari periode musim semi dan gugur. Gukin Boya. Kamu mau menipu siapa? Benda rusak ini? Kamu berani bilang ini peninggalan Yuboya? Menurutku, ini tidak lebih baik dari punya Zhou Jian. Betul, jangan kira dengan mencari perhatian. Kamu bisa lolos begitu saja. Keluarga Su kami, sama sekali tidak bisa menerima orang seperti kamu. Bawa sampahmu, dan pergi. Jangan bergerak. Minggir. Presiden Sun, apa yang Anda lakukan? Aduh, suara gunung tinggi dan air mengalir.
Alunan Kin begitu merdu, tak ada putusnya. Ini benar-benar Gu In Boya. Pak Sun, saya tahu Anda sangat menghargai Amu, tapi Anda tidak bisa berbohong begitu saja. Ini hanya sebuah gitar rusak. Apa istimewanya barang antik? Betul sekali. Yuboya sudah 2000 tahun lebih yang lalu. Gitar apa yang bisa bertahan selama itu? Kalian tidak mengerti apa-apa? Alat musik ini mengandung begitu banyak pemahaman filosofi musik dari para leluhur kuno. Ya, dan lagi, ini sudah luar biasa. Lihat tidak, ini terbuat dari bahan khusus, sehingga tetap awet ribuan tahun. Selain itu, lagu yang kalian dengar barusan, apakah kalian merasakan itu adalah suara dari ribuan tahun yang lalu? Apakah kalian semua mendengarnya? Hah? Boleh saya bertanya? Saudara muda Amu, dari mana Anda mendapatkan gucin kuno ini? Beli sembarangan di jalan antik. Apa? Bisa dibeli begitu saja di toko antik? Saudara muda Amu, Anda benar-benar menemukan harta karun. Alat musik ini sekarang sudah tidak bisa diukur dengan harga. Ini sungguh bernilai tak terhingga. Kakak ipar, meskipun kamu mendapatkannya secara tidak sengaja, tapi apa kamu yakin memberikan hadiah seperti ini tidak terlalu boros? Benar. Amuk, gucin boya ini terlalu berharga. Lebih baik kamu ambil kembali. Kalian kurang ajar. Gucin boya ini adalah hadiah ulang tahun dari Amuk untukku. Sejak kapan kalian yang memutuskan? Betul, Ki. Lagi pula, Amuk adalah pacarmu. Lagi pula, setelah memberikan sesuatu, mana ada alasan untuk mengambilnya kembali? Menghormati ibu kita, itu sudah seharusnya. Betul. Tapi, Maksudmu, kamu tidak menentang hubungan kami? Hadiah ulang tahun yang kamu berikan hari ini memang cukup bagus. Itu karena kamu beruntung. Tapi bukan berarti karena itu, aku akan menikahkan putriku denganmu. Baik. Kalau begitu katakan saja, apa syaratnya? Begini, pendaftaran konferensi musik dunia akan segera dibuka. Asalkan kamu bisa membantu Balai Musik Daxia kami meraih juara, aku akan setuju. Kamu berpacaran dengan Ki. Baik. Kalau begitu kita sepakat. Xiaowan, ini paketmu. Bagus sekali. Akhirnya aku mendapatkannya. Barang apa kok senangnya begitu? Murid kesayangan Dewa Musik Guru Xiaoran tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konser di Jiangbei. Aku harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan ini. Dewa Musik akan mengadakan konser di Jiangbei. Kenapa aku tidak tahu? Ini juga kabar yang tiba-tiba dirilis pagi ini. Aku juga mengetahuinya secara kebetulan. Tapi, aku sudah membeli 3 tiket. Kamu, maukah kau ikut bersama kami? Aku tidak keberatan. Xiaoqi, Xiaowan, kalian juga datang untuk konser Master Xiao ini. Zoujian, hubungan kita belum seakrab itu. Aku harap kau tetap memanggil nama lengkapku. Dan lagi, mau kemana aku? Itu kebebasanku. Aku tidak perlu melapor padamu. Dasar wanita jalang. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di hadapanku untuk bertobat. Apa katamu? Zhao Jian ingin menyatakan cinta pada Suki di konser kamu? Keluarga Zhou adalah penyelenggara konserku kali ini. Jadi, ketika dia meminta bantuanku, aku merasa tidak enak untuk menolak. Guru, apakah kamu ada masalah dengan Zhou Jian ini? Kalau begitu, aku akan memberitahukan sekarang untuk membatalkan bagian ini. Tidak perlu. Biarkan semuanya berjalan sesuai rencana semula. Hanya saja, dari rencana semula itu, kita perlu membuat sedikit perubahan. Hah? Kakak, konser ini akan segera dimulai. Apakah kakak sudah menghubungi Amu? Menurutmu, apakah sesuatu terjadi pada Amu? Aku meneleponnya tapi tidak diangkat. Mengirim pesan juga tidak dibalas. Seharusnya tidak sampai begitu. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang semuanya pada konser Maestro Xiaoran hari ini. Sebelum konser dimulai, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Hari ini kami menerima permintaan khusus. Ada seorang pria yang ingin menyatakan perasaannya di konser hari ini kepada Dewi pujaannya yang tercinta. Cepat lihat, konsernya sudah dimulai. Siapa ini? Lagu piano yang dia mainkan. Indah sekali. Romantis sekali. Kalau ada yang menyatakan cinta seperti ini kepadaku, aku pasti akan langsung menerimanya. Kak,
Ini? Ada apa ini? Cepat lihat, itu tuan muda keluarga Zhou. Tidak disangka, orang yang menyatakan cinta hari ini, ternyata dia. Xiaoqi, kita tumbuh dewasa bersama sejak kecil, bagai pasangan yang selalu bersama. Sejak hari pertama aku melihatmu, kau sudah menetap di hatiku. Jadi hari ini aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan di hadapan semua orang, aku mencintaimu. Wah, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Indah sekali. Ini pasti karya Master Xiaoran sendiri. Ada apa ini? Saya tidak tahu, Tuan Muda. Mungkin ini diatur oleh Master Xiaoran. Kak, cepat lihat. Itu aku. Ini Jinyu Liang Yuan. Siapa yang bisa memainkan lagu sulit ini dengan begitu sempurna? Siapa orang ini? Kak, kamu berjalan ke arahmu. Jangan-jangan dia mau menyatakan cintanya padamu? Ini untukmu. Terima kasih. Bersatu. 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 Jangan membuat keributan. Dasar para pecundang. Tuan Takeshi, saya awalnya sudah berhasil meyakinkan para sesepuh keluarga Su, dan saya hampir bisa mendapatkan Suki, tapi entah dari mana si Amu mendapatkan Gukin Boya, dia merebut semua perhatian dari saya. Ini bukan salah saya. Apa? Gucin Boya? Benar, entah keberuntungan macam apa yang dimiliki si Amu itu, sampai bisa menemukan harta karun seperti itu. Tidak mungkin. Jika saya tidak salah ingat, Gukin Boya adalah koleksi paling berharga dari Dewa Musik Lin Chuan. Bagaimana mungkin Amu memilikinya? Anda yakin itu asli? Saya jamin, Sun Bailo bahkan sudah memverifikasinya secara langsung. Tidak mungkin. Jika miliknya itu asli, apakah berarti yang dimiliki Lin Chuan palsu? Jangan-jangan Amu adalah Lin Chuan. Tidak peduli apa hubungan Amu dengan Lin Chuan, jika dia berani melawan negara pulau kami, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Tapi terakhir kali, kita mengirim orang untuk membuat masalah. Mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Kamu ini, sepertinya tidak mudah dihadapi. Itu karena kalian terlalu tidak berguna. Kali ini, saya akan mengirim pasukan elit Yamaguchi Gumi untuk menghadapinya. Saya ingin lihat seberapa hebat Eimu ini. Presiden Sun, ada apa Anda kemari? Apa ada sesuatu? Direktur Su terlalu sungkan, kali ini saya datang khusus untuk mengantarkan undangan kompetisi musik dunia kepada Anda. Kompetisi musik dunia? Betul. Kali ini Balai Musik Daxia berhasil mengalahkan Balai Musik Negara Pulau, sekarang sudah menjadi Balai Musik. Kelas 1 di Jiangcheng, tentu saja berhak mengikuti kompetisi musik dunia. Amu? Menurutmu, kita harus mengikuti kompetisi musik dunia? Ya, kenapa tidak? Kita kan sudah berjanji pada Bibi untuk memenangkan kejuaraan dunia. Direktur Su, sungguh keberuntungan yang baik. Dengan kekasih seperti Amu, saya yakin di masa depan, Balai Musik ini, di bawah pengelolaan kalian berdua, pasti akan menjadi Balai Musik papan atas di Jiangcheng. Presiden Sun, Anda salah paham. Saya dan Amu sebenarnya bukan. Direktur Su, saya mengerti, saat bekerja, harus memakai jabatan kan? Oh iya, waktu kompetisi musik dunia itu, besok pagi, saya harap kalian semua datang tepat waktu. Saya menantikan penampilan luar biasa kalian. Baik. Sampai jumpa. Ketua Sun, sampai jumpa.
Amu? Ketua Sun tadi salah paham? Kenapa kamu tidak menjelaskan? Salah paham apa? Itu. Hah? Aduh, pokoknya, kompetisi musik dunia kali ini sangat penting bagi kita. Jika kamu tidak bisa mendapatkan juara, kamu akan tahu akibatnya. Halo. Anda ingin memesan satu gukin ya? Kalau begitu, tolong beritahu saya alamat Anda, akan segera saya kirimkan. Baik. Kak Ika, ada yang mau memesan satu gukin? Dia minta diantar ke rumah. Kamu ikut denganku, ya? Baik. Amu. Kami berdua akan mengambil gucin. Kamu di sini. Jaga rumah baik-baik. Tidak menyangka kan? Pada akhirnya kamu tetap jatuh ke tanganku. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja kamu. Aku dengan tulus mengejarmu, tapi kamu bahkan rela menikah dengan gelandangan. Tidak mau menikah denganku, bukan? Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan cara ini. Kamu mau melakukan apa? Ini adalah pil kecil yang baru dikembangkan oleh negara pulau. Meskipun kamu adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan, setelah meminumnya, kamu akan memohon padaku untuk bersamamu. Aku ingin melihat apakah Amu itu, ketika melihatmu yang sudah hancur, masih mau menerimamu. Lepaskan. Mereka cuma mengantar barang. Kenapa lama sekali ya? Hey Wan. Kak, kamu berani menyentuh kakakku. Lepaskan. Pak Zhou, gadis tidak tahu diri ini berani membocorkan rahasia. Cepat singkirkan dia. Zhou Jian, kamu cari masalah. Berani-beraninya kau membocorkan informasi, kelihatannya kau ingin bernasib sama dengan kakakmu, begitu? Setelah dia keluar, lakukan sesukamu. Lepaskan aku. Lari. Bagaimana kabarmu? Di mana kakakmu? Kakakku diculik oleh bajingan Zhou Jian itu. Cepat selamatkan dia. Bajingan, jaga dirimu baik-baik. Aku akan menyelamatkannya. Siapa? Bajingan. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Brengsek. Aku akan membunuhmu. Dengarkan aku. Aku belum melakukan apa-apa padanya. Kau masih bicara? Diam. Diam. Amu. Amu. Tolong aku. Ada apa denganmu? Bukan. Cepat tolong aku. Bukan, tenanglah. Tenanglah. Kembalilah padaku. Kau. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika mengambil kesempatan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku benar-benar dengan Amu? Begitu.
Bos, ini namanya melepas tanggung jawab setelah selesai, bukan kebiasaan yang baik. Bajingan, cepat lepaskan aku. Jangan memfitnahku. Tadi malam kamu yang memulai, lagi pula. Aku peringatkan padamu, jika kejadian hari ini sampai tersebar, aku akan buat perhitungan denganmu. Lihat apa? Cepat, membaliklah. Aku juga sudah pernah melihatnya. Diamlah kau. Baiklah, tidak melihat, tidak melihat. Bagaimana kalau kamu pulang dan beristirahat dulu? Untuk toko, ada aku dan Xiaowan yang menjaga. Tidak bisa. Aku tidak bisa. Membiarkan berandalan mesum sepertimu ini. Berduaan dengan adikku. Hei, bukan begitu. Satu lagi, jaga baik-baik mulutmu. Kak, akhirnya kalian kembali juga. Kalian berbincanglah. Bagaimana dengan Zhou Jian dan yang lainnya? Tenang saja, saat kakak ipar pergi menyelamatkanmu, aku sudah menelepon polisi. Sekarang Zhou Jian sudah ditangkap. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian nanti. Omong kosong apa ini? Kakak ipar siapa? Kak, kakak tidak mungkin mengira apa yang kakak lakukan dengan kakak ipar di hotel. Aku tidak tahu kan? Suwan sialan. Aku sudah dalam keadaan seperti itu. Kamu malah meninggalkanku sendirian di sana? Begitu kan? Saat itu aku tidak sempat membawamu ke rumah sakit. Dan dia juga ada di sana. Selain Amu, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Lagi pula, bukankah kakak diam-diam selalu memendam rasa pada Amu? Aku hanya membantu. Diam kamu. Jika kamu berani bicara sembarangan di luar, aku akan. Dengar tidak? Aku tidak akan bicara sembarangan, baiklah. Tapi kakak sudah membawa kakak ipar bertemu orang tua. Yang ini kakak tidak bisa mengelak kan? Siapa bilang kalau sudah bertemu orang tua, pasti harus bersama? Lagi pula, bukankah ibu pernah mengajukan sebuah syarat? Dia harus membantu sanggar musik kita memenangkan kompetisi? Kalau tidak, mereka tidak bisa bersama. Kak, sepertinya dalam hatimu kau masih sangat menginginkannya ya? Kalau begitu, aku tenang. Kompetisi kali ini, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Tenang saja, pasti akan mendapatkan juara pertama. Amu, apa kamu punya kepercayaan diri? Tentu saja harus. Selama dia mau, juara dunia pun akan kuberikan padamu. Kamu paling jago membual. Dunia musik. Aku Lin Chuan, telah kembali. Apa? Dewa musik Lin Chuan belum mati? Anda yakin berita ini benar? Tuan Peter, meskipun ini hanya tebakan saya, tapi si Amuk itu baik usia maupun kemampuan musiknya sepertinya cocok dengan Lin Chuan. Sialan. Dulu kita menghabiskan biaya begitu besar hanya untuk membuat sebuah kecelakaan. Tidak disangka Lin Chuan memiliki takdir sebesar itu. Kompetisi musik dunia tahun ini sangat penting bagi musik barat kita. Jika Lin Chuan muncul dan mengacaukan di saat seperti ini, maka semua rencana kita akan sia-sia. Saya usulkan, mumpung berita tentang Lin Chuan masih hidup, belum tersebar, kita harus melenyapkannya terlebih dahulu. Tidak disangka, yang mencelakai guru dulu, ternyata adalah orang-orang dari Asosiasi Barat. Tidak bisa, saya harus segera memberitahukan berita ini kepada guru. Xiaoran, mengapa kamu ada di sini? Gawat, ada yang menguping. Bapak Peter, ada apa ini? Xiaoran, mendengar rencana kita, cepat tangkap dia. Sial, dia pasti bermaksud memberitahu Lin Chuan, jangan biarkan dia pergi. Bapak Peter, Xiaoran ini harus diapakan? Bagaimana kalau langsung saja? Bapak Peter, saya punya usul. Dia hanyalah seorang Xiaoran, tidak bisa mengancam kita sama sekali. Bagaimana kalau kita menangkapnya dan menggunakannya untuk memancing Lin Chuan muncul? Bagus.
Apa yang kamu katakan ada benarnya. Kalau begitu, tangkap dia dulu, lalu kirim pesan ke Lin Chuan. Zhao Yuan, dasar pengkhianat. Kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sebelum itu, lebih baik kamu urus dirimu sendiri. Untuk Lin Chuan, dia pasti akan mati. Lin Chuan, jika kamu ingin menyelamatkan muridmu, datanglah ke sini sendirian. Kalau tidak, muridmu yang paling kamu sayangi akan mati di tanganku. Hahaha. Zhao Yuan, dasar pengkhianat. Mengapa Amu belum datang juga? Ada apa, Kak? Apakah terjadi sesuatu pada Amu? Amu bilang, dia ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tinggal 3 jam lagi akan dimulai, kita duluan saja. Xiaoran, bagaimana kabarmu? Guru, cepat pergi. Ini jebakan orang negara itu dan Zhao Yuan. Xiaoran, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kak? Masih tidak bisa dihubungi? Amu menutup teleponku. Amu mematikan ponselnya. Apakah benar terjadi sesuatu pada Amu? Tidak bisa begitu. Aku harus mencarinya. Para peserta dari Balai Musik Daxia, pertandingan akan segera dimulai. Mohon segera menuju panggung dan bersiap untuk tampil. Kak, ini pertandingan akan segera dimulai. Zhao Jian, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak disambut di sini? Jangan terlalu emosi. Kita akan segera menjadi keluarga. Si, kamu ini siapa? Siapa yang mau menjadi keluarga denganmu? Jangan bermimpi. Sepertinya kamu masih tidak mengerti situasinya. Jangan lupa, jika Balai Musik Daxia kalian tidak memenangkan kompetisi musik dunia kali ini, kakakmu harus menikah denganku. Dasar orang rendahan yang bermimpi menggapai bulan, bukankah itu hanya kompetisi musik dunia yang sepele? Tunggu saja, kamu pasti akan dipermalukan. Kalau saja Amuk bisa datang, kalian benar-benar punya harapan untuk memenangkan kejuaraan World Music Contest. Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa datang lagi. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada Amuk? Sepertinya kau masih belum tahu, Amuk adalah dewa musik yang hilang bertahun-tahun. Tapi terakhir kali, dia beruntung, diselamatkan olehmu. Kali ini, dia tidak akan seberuntung itu. Apa? Amuk adalah dewa musik? Tidak mungkin. Amuk begitu kuat, dia pasti tidak akan terjadi apa-apa. Apakah Amuk dewa musik atau bukan, itu sudah tidak penting lagi. Setelah hari ini, Nona Matsushita, dewa piano dari negara kepulauan, akan menjadi dewa musik yang baru. Saat itu, keluarga Zhou kita juga akan meroket dalam status, kau tunggulah untuk menikah denganku. Hahaha. Kakak, kompetisi ini akan segera dimulai. Nasib Amuk belum jelas. Apa yang harus kita lakukan? Bertahanlah, kita sudah sampai di rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Guru, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kita tidak boleh membiarkan konspirasi negara pulau berhasil. Jika tidak, musik Daxia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan orang-orang negara pulau itu berhasil. Dan juga, bajingan Zhao Yuan itu, aku pasti akan menyeretnya ke pengadilan. Sial, mereka pasti sangat khawatir. Saudaraku, bisakah aku meminjam ponselmu untuk mengirim pesan? Bisa. Terima kasih. Aman, jangan khawatir. Segera kembali. Terima kasih. Tidak masalah. Pertandingan akan segera dimulai. Para peserta yang terhormat harap segera menuju ruang persiapan. Tidak bisa. Aku harus mencari Amu. Tapi Kak, ikut pesta musik dunia. Selama ini selalu menjadi impianmu selama bertahun-tahun. Kalau kita pergi, bukankah semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia? Impianku bisa ada banyak, tapi Amu, dia hanya ada satu. Aku harus mencarinya. Pesan singkat ini pasti dari Amu. Dia baik-baik saja. Syukurlah,
Kalau baik-baik saja, syukurlah kalau baik-baik saja. Kak, kamu pasti akan butuh waktu untuk sampai di sini. Tapi kompetisi sudah dimulai, kita naik panggung duluan, ulur waktu sebentar. Kamu benar. Ayo pergi. Para hadirin yang terhormat, orang-orang dari Balai Musik Daxia sudah tidak berani naik panggung untuk berkompetisi. Mahkota Dewa Musik kali ini, pada akhirnya, akan menjadi giliran kita dari dunia musik barat. Benar saja, orang-orang Daxia itu, semuanya pengecut. Sepertinya aku harus mengucapkan selamat lebih awal kepada Nona Matsushita untuk menjadi Dewi Musik yang baru. Hadirin sekalian, selamat datang di ajang konferensi musik dunia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah para peserta kompetisi ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan para juri kompetisi ini. Mereka adalah dari Asosiasi Musik Barat, Ketua Tuan Peter. Dari Asosiasi Musik Daxia, Ketua Tuan Zong Ziki. Aneh, mana peserta dari Pavilion Musik Daxia? Mungkinkah dia tahu dirinya bukan lawan musik barat, jadi dia memilih untuk mundur? Menurut peraturan kompetisi, sebelum kompetisi resmi dimulai, jika peserta belum hadir, akan dianggap mundur secara sukarela. Maka karena peserta dari Pavilion Musik Daxia belum juga hadir, maka saya nyatakan Pavilion Musik Daxia akan didiskualifikasi. Tunggu sebentar. Baka, bukankah kamu bilang orang-orang dari Dacia Yueguan tidak akan berani datang? Bagaimana mereka bisa ada di sini? Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu nyali apa yang dimiliki oleh kedua kakak beradik ini. Mereka tidak berpikir. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, mereka bisa mengalahkan Nona Matsushita, kan? Di dunia ini, selain Lin Chuan, belum ada yang berani mengatakan bisa mengalahkan Nona Matsushita dalam bidang musik. Betul sekali, betul sekali. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Betul benar. Kita tunggu saja sampai mereka mempermalukan diri sendiri. Baiklah, para penonton. Karena peserta dari Dacia Yueguan sudah hadir, maka kami akan mengumumkan peraturan pertandingan kali ini. Kompetisi ini menggunakan sistem pertandingan panggung, di mana para peserta dari berbagai negara akan naik ke panggung secara bergantian untuk bertanding satu lawan satu. Pemenang tantangan akan menjadi jawara. Peserta lain akan naik ke panggung untuk menantang. Pemenang tantangan akan menjadi jawara baru. Peserta yang akhirnya memenangkan pertandingan akan menjadi juara kompetisi musik dunia. Selanjutnya, mari kita sambut peserta pertama untuk tampil. Musik kami dari Galiguo adalah yang terbaik di dunia. Juara kompetisi hari ini akan menjadi milik saya. Mari kita Galiguo Swan Show menampilkan musiknya. Kak, tidak disangka semua peserta kompetisi musik dunia begitu kuat. Hanya satu Galiguo saja sudah sangat hebat, entah tokoh-tokoh hebat apa lagi yang akan muncul nanti. Orang yang berani mengikuti kompetisi musik dunia adalah para jenius musik dari seluruh dunia. Namun saya yakin, musik Daxia kami tidak kalah dari mereka. Mari kita ucapkan selamat kepada Galiguo Swan Show sebagai penantang pertama. Selanjutnya mari kita sambut peserta berikutnya, sekaligus juga penantang pertama kami. Mari kita sambut Ho Guo Swan Show dengan tepuk tangan meriah. Selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan kontestan dari Ho Guo. Tidak disangka kontestan dari Hoguo, demi mengikuti kompetisi ini, sampai mengeluarkan lagu ini. Konon lagu anak ini adalah musik paling klasik dari Hoguo. Tampaknya kontestan yang mengikuti kompetisi tahun ini, semuanya memiliki bakat yang sangat kuat. Seru sekali. Memang perasaan seperti ini yang dicari. Bakat kontestan dari Hoguo luar biasa sekali. Kejuaraan musik dunia tahun ini benar-benar pertarungan para dewa. Entah kontestan selanjutnya masih bisa memberi kita kejutan lagi atau tidak. Mari kita berterima kasih kepada kontestan Ho Guo atas penampilannya yang luar biasa. Selanjutnya, kedua juri akan mengumumkan pemenang pertandingan ini. Berdasarkan musyawarah juri kami, dan data statistik voting di belakang panggung, pemenang pertandingan ini adalah kontestan Ho Guo.
Mari kita ucapkan selamat kepada kontestan Hogwarts yang telah menjadi juara di pertandingan ini. Selanjutnya, mari kita undang penantang berikutnya dari Han Guo Yue Guan, kontestan yang dijuluki Dewa Biola, Tuan Piao Go Chang. Selanjutnya, mari kita sambut penantang berikutnya dari Han Guo Yue Guan, pemain yang dijuluki sebagai Dewa Biola, Bapak Park Guk Chang. Park Guk Chang, 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 Park Guk Chang. Memang pantas dijuluki sebagai Dewa Biola, mendengar permainannya, aku seolah berada di dimensi lain saat ini. Tidak kusangka keterampilan Park Guk Chang semakin meningkat pesat. Sepertinya bagi Dacia, ingin mengalahkannya akan sangat sulit. Kak, ini ada apa ini? Bukankah kita berada di arena pertandingan? Dari mana datangnya bunga sakura ini? Inilah level yang ingin dicapai oleh semua musisi menghayatinya. Tidak kusangka Park Guk Chang sudah mencapai level ini. Menghayatinya? Tunggu menyentuh. Lagu Park Guk Chang ini mengingatkanku pada masa SMA. Perasaan cinta yang tak terbalaskan itu seperti sebuah pengakuan, lebih seperti sebuah perpisahan. Pu Guo Chang, 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 Pu Guo Chang. Xiaowan, giliranmu berikutnya untuk tampil. Jangan terlalu tertekan. Jangan khawatir, Kak. Aku sudah tidak sabar. Memang benar-benar Tuan Park Guk Chang, juara kedua-dua kali berturut-turut, hanya dengan satu lagu biola, dia layak menyandang gelar Dewa Biola. Entah apakah kontestan berikutnya punya keyakinan untuk mengalahkannya? Mari, kita sambut dengan tepuk tangan meriah, kontestan dari Balai Musik Daxian, Suwan. Siapa ini? Mengapa sebelumnya tidak pernah mendengar nama ini? Kapan musik Daxian merosot sampai sejauh ini? Kontestan tahun ini ternyata orang yang tidak dikenal. Seorang pendatang baru, berani-beraninya berkhayal menantang Dewa Biola. Menurutku, lebih baik langsung menyerah saja. Benar sekali. Tidak kusangka orang-orang dari Balai Musik Daxia begitu terlalu percaya diri, berani-beraninya naik panggung mempermalukan diri sendiri. Xiaowan, semangat. Halo para juri yang terhormat, para pendengar yang saya cintai, halo semuanya. Hari ini saya akan membawakan refleksi bulan di dua mata air. Refleksi bulan di dua mata air? Bukankah itu lagu pengemis? Musik Daxia, apakah tidak ada orang lagi? Jadi mereka mencari pengemis untuk tampil, begitu? Musik sampah semacam ini, bagaimana bisa pantas tampil di panggung kompetisi musik dunia? Saya sangat menuntut, cabut hak partisipasi Balai Musik Daxia, usir mereka. Usir, 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 usir. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Musik Daxia, selain Lin Chuan, bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa mencapai pengalaman mendalam dalam bermain musik? Bagus sekali. Tidak kusangka dunia musik Daxia kita ternyata melahirkan seorang jenius semuda ini. Musik Daxia, ada harapan untuk bangkit kembali. Ketua Zong, jangan terlalu cepat merasa bangga. Meskipun musik Daxia kalian bisa melahirkan seorang jenius, apa gunanya? Selama Nona Matsushita bisa menjadi dewi musik baru tahun ini, musik Daxia kalian tidak akan pernah memiliki masa depan. Pertandingan ini belum berakhir, mungkin saja gedung musik Daxia bisa menciptakan keajaiban. Kalau begitu, coba saja kita lihat nanti. Suwan, 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 Suwan. Tidak, mustahil. Si wanita ini, sebenarnya siapa dia? Dasar tidak berguna. Dulu kamu bukan lawan Lin Chuan, sudahlah. Sekarang bahkan seorang pendatang baru bisa mengalahkanmu. Kapan pavilion musik barat punya orang bodoh sepertimu? Nona Matsushita, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepadamu. Ada apa? Saya tidak tahu cara licik apa yang digunakan Suwan untuk menang, tapi pavilion musik Daxia masih punya Suki. Kemampuannya jauh melebihi Suwan. Jadi Anda jangan meremehkan lawan. Suwan ini ternyata bukan yang terkuat di pavilion musik Daxia. Kapan Daxia punya begitu banyak talenta musik? Mungkinkah karena Lin Chuan?
Pasti Lin Chuan sialan itu. Dia diam-diam melatih dua biang masalah ini. Kompetisi kali ini menentukan apakah kamu bisa menjadi dewa musik baru. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Serahkan masalah ini kepada saya. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Daxia Yuegua menjadi ancaman bagi Anda. Kalau begitu terima kasih Zhou-san. Selama kita bisa memenangkan kompetisi ini, Oshima kami tidak akan mengecewakan pahlawan seperti Anda. Berbakti kepada Tuan Pulau, saya tidak dapat menolak kehormatan ini. Kakak, saya salah. Jangan memukul lagi. Jangan memukul lagi. Tuan, Zhao Yuan dari Pulau Yueguan ingin bertemu. Tidak akan bertemu. Tuan, dia bilang ada kabar tentang dewa musik Lin Chuan. Bawa dia masuk. Lingshen Lin Chuan, sudah 3 tahun dia meninggal. Kau tahu? Apa akibatnya jika menipu saya? Apa itu? Apa itu? Yang mulia berdua, Lin Chuan sama sekali tidak meninggal. Bukan hanya itu, dia juga bersiap untuk mengikuti kompetisi musik dunia. Saya tahu yang mulia. Berdua selalu mencarinya. Jadi, segera setelah saya mendapatkan informasi ini, saya segera datang untuk melaporkan kepada Anda. Dulu, setelah saya dan kakak seperguruan kalah dari Lin Chuan, kami kehilangan sepasang mata dan sepasang telinga sebagai harga. Setelah bersusah payah, berlatih ilmu sakti, dan ingin membalas dendam padanya, kami malah mendengar kabar kematiannya yang tidak terduga. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa menebus penyesalan ini. Tidak disangka hari ini ada lagi kesempatan untuk membalas dendam. Di mana Lin Chuan? Kali ini saya harus menyingkirkannya. Kompetisi musik dunia? Oh, saya ingin seluruh dunia menjadi saksi bagaimana saya akan menginjak-injak Lin Chuan sampai dia tidak berdaya. Hahaha. Singkirkan dia. Saya umumkan, berdasarkan hasil perolehan suara yang telah dihitung di belakang panggung, pemenang akhirnya adalah dari Aula Musik Daxia, Suwan. Awalnya saya kira kompetisi musik dunia tahun ini lagi-lagi akan dimenangkan oleh musik barat. Tak disangka ada kejutan di tengah jalan. Musik Daxia, ada harapan untuk bangkit kembali. Belum saatnya bersenang-senang, Pu Guochang sudah kalah. Saya kira yang akan tampil selanjutnya adalah Matsushita Shiedaiko. Dia dijuluki sebagai orang yang paling mendekati dewa musik Lin Chuan. Di dunia ini, selain dewa musik Lin Chuan, mungkin tidak ada yang bisa menjadi lawan Matsushita Shiedaiko. Aula Musik Daxia sepertinya akan terhenti di sini. Presiden Zong, saya akui Aula Musik Daxia. Anda memang memiliki sedikit kekuatan, tapi selama Nona Matsushita ada, kalian jangan bermimpi bisa menjadi juara. Ternyata itu adalah lagu andalan Nona Matsushita. Balai Musik Daxia kalian telah memaksanya sampai sejauh ini. 3 tahun telah berlalu. Tidak kusangka Matsushita Saiko telah berkembang sebegitu pesatnya. Sekarang, bahkan jika Lin Chuan hidup kembali, dia belum tentu bisa menang melawannya. Mungkinkah? Mungkinkah musik Daxia kita benar-benar akan menuju kehancuran? Jangan khawatir, tuan-tuan. Obat ini adalah teknologi terbaru yang saya impor dari luar negeri. Sekuat apapun seseorang, begitu meminumnya dalam waktu 10 menit, kekuatannya pasti akan hilang sepenuhnya. Dan setelahnya, tidak akan ada kelainan yang terdeteksi saat diperiksa. Kali ini, Matsushita Saiko akan berusaha sekuat tenaga. Ditambah dengan bantuan kami, Balai Musik Daxia yang kecil itu, jangan harap akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Berhenti. Ada apa? Kak, saya adalah peserta kompetisi musik dunia. Tolong izinkan saya masuk. Hei, Nak, apa kau tidak melihat tempat apa ini? Yang punya kualifikasi untuk berkompetisi di sini, siapa yang bukan jenius kelas dunia?
Hanya karena kau seorang pengemis, berani-beraninya mengaku sebagai peserta? Kau pikir kami semua bodoh? Untuk apa banyak bicara omong kosong dengannya? Usir saja dia. Kau dengar? Cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya bertindak kasar. Kak, saya benar-benar peserta. Tolong beri kelonggaran. Kau terus-menerus mengatakan dirimu peserta. Tunjukkan buktinya. Kartu peserta mana? Kartu peserta, saya benar-benar tidak punya. Tapi lihat ini. Mus, lencana dewa musik. Ah. Silakan, silakan. Terima kasih. Benar-benar layak disebut sebagai dewa piano, Nona Matsushita. Dengan satu lagu ini saja, dia bisa sepenuhnya menjadi dewi musik generasi baru, bukan? Tidak disangka, setelah bertahun-tahun, saya mendengar lagu Nona Matsushita ini lagi. Ini seolah kembali ke masa kejayaan pertarungannya dengan dewa musik Lin Chuan. Nona Matsushita, jauh lebih hebat daripada dulu. Menurut saya, bahkan jika dewa musik Lin Chuan hidup kembali sekarang, belum tentu bisa menjadi lawannya. Kak, kekuatan musik orang dari negara pulau ini sangat kuat. Menurutmu kita bisa menang? Bisa menang atau tidak? Kita harus mencobanya dulu baru tahu. Meskipun piano orang dari negara pulau itu hebat, tapi Gucin saya bukan tidak mungkin untuk melawannya. Penampilan maksimal Nona Matsushita memberikan kita sebuah festival audiovisual lagi di kompetisi musik dunia. Pada saat yang sama, dia juga berhasil mengalahkan peserta Suwan dari Balai Musik Daxia menjadi penantang baru. Semangat kakak, aku yakin kamu pasti bisa menang. Itu tali sepatu apa? Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Nona Suki dari Balai Musik Daxia. Benar-benar ada orang yang tidak tahu diri berani menantang dewa piano. Suki ini terlalu sombong. Tadi, bukankah kalian semua meremehkan Suwan dari Balai Musik Daxia? Namun Piao Gochang, bukankah dia tetap kalah darinya? Kurasa, Balai Musik Daxia tahun ini benar-benar bisa berhasil menantang. Balai Musik Daxia bisa menang tadi. Itu hanya karena Piao Gochang ceroboh saja. Yang harus mereka hadapi sekarang adalah juara 2 kali berturut-turut kejuaraan musik dunia. Orang nomor 1 di bawah dewa musik. Kakak, semangat ya. Ada apa ini? Apakah terjadi sesuatu pada kontestan Suki? Ada apa? Mengapa aku merasa tidak punya kekuatan? Tidak bisa? Gedung musik Daxia, aku sudah sejauh ini dengan susah payah. Aku tidak boleh menyerah. Kak, ada apa denganmu? Kamu di mana? Aku merasa sangat tidak enak. Aku benar-benar hampir tidak bisa bertahan lagi. Siapa itu? Siapa di sana? Dari mana suara Suwana ini? Itu dia. Dia sudah kembali. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Apakah itu kamu? Apakah itu Amu? Bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Dan lagi, kenapa rasanya sangat familiar? Lin Chuan? Apakah kamu Lin Chuan si dewa musik? Lin Chuan? Ternyata benar-benar kamu? Kamu? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Apa? Aku tidak salah dengarkan. Yang berdiri di panggung itu adalah dewa musik Lin Chuan. Pasti dia. Selain dia, tidak ada orang lain di dunia yang bisa memainkan musik seperti ini. Tapi, dewa musik Lin Chuan bukannya sudah menghilang 3 tahun lalu?
Bagaimana mungkin dia masih berdiri di sini dengan baik-baik saja? Saudara-saudari, melihatku masih hidup, kalian pasti sangat kecewa ya. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti tidak masalah. Aku sudah menyerahkan semua bukti tentang upaya kalian mencelakaiku selama 3 tahun ini, dan juga upaya kalian untuk menculik Xiaoran kepada polisi. Aku percaya, kalian akan segera menerima ganjaran hukum. Apa? Hilangnya Dewa Musik Lin Chuan bukan kecelakaan, melainkan dijebak orang. Pasti orang-orang dari Asosiasi Musik Barat itu, demi menekan musik tradisional Daxia, mereka benar-benar menghalalkan segala cara. Orang seperti itu harus dihukum berat. Tangkap mereka semua. Tangkap mereka, tangkap mereka, tangkap mereka, tangkap mereka. Maafkan aku datang terlambat. Amu? Sebenarnya siapa kamu? Hati-hati. Hati-hati. Satu lagu memilukan. Di mana aku bisa menemukan belahan jiwa di dunia ini? Kekuatan dalam yang sangat dalam. Siapa itu? Lin Chuan, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Apa kau masih ingat kami, dua teman lamamu ini? 3 tahun lalu, aku dan kakak seperguruan mendengar kabar kau menghilang secara tak terduga, mungkin telah meninggal. Kami kira tak ada harapan lagi balas dendam seumur hidup ini. Untungnya, takdir berpihak, membuatmu hidup kembali. Hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikan hutang dendam di antara kita. Sudah kuduga Zhao Yuan si pengkhianat ini. Bagaimana dia masih berani menemuiku? Ternyata dia mencari kalian berdua untuk melawanku. Ling Chuan, terakhir kali kau berhasil lolos, kali ini dengan 2 tuan besar turun tangan. Bagaimana kau akan menghadapinya? Jangan banyak bicara lagi. Aku sudah menunggu hari ini. Terlalu lama. Mati kau, Lin Chuan. Aku sudah menunggu hari ini. Terlalu lama. Mati kau, Lin Chuan. Lin Chuan, ini adalah lagu yang disiapkan khusus untukmu oleh kami berdua, para guru dan murid. Dengarkan baik-baik. Lagu apa ini? Rasanya semua bagian tubuhku akan meledak. Siapa sebenarnya? Kedua orang ini, mereka terasa lebih kuat daripada Piao Gochang dan Matsushita Saeko. Aku tidak tahan. Aku merasa sangat tidak enak. Aku tidak menyangka kalian berdua, demi melawanku, berlatih teknik pembunuhan seperti ini. Asalkan bisa membunuhmu, metode apapun yang digunakan, tidak masalah. Amu, apa sebenarnya yang terjadi? Nanti akan kujelaskan kepadamu. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan. Apakah ini kekuatan Lin Chuan yang sebenarnya? Ini terlalu kuat. Selama Lin Chuan masih hidup, musik barat kami tidak akan pernah bisa mengalahkan musik Daxia. Dia adalah dewa musik yang sesungguhnya. Aku kalah. Adik seperguruan. Kenapa? Kenapa? Aku dan kakak seperguruan telah berlatih keras bertahun-tahun, namun tetap tidak bisa mengalahkanmu. Karena kalian berdua, sejak awal, telah salah memilih jalan. Musik bukanlah alat untuk kalian bersaing dan menang, dan bukan pula senjata pembunuh. Musik yang sejati adalah wadah bagi jiwa dan pikiran, juga merupakan tempat berlindung bagi jiwa manusia, serta jalur yang menghubungkan seluruh dunia. Lewat komunikasi. Benar sekali. Benar sekali, musik adalah tempat berlindung dalam hidupku. Di tengah masyarakat yang bising dan gaduh ini, hanya musik yang bisa memberiku ketenangan sejenak. Betul sekali, membuat semua orang merasakan kebahagiaan, membuat semua orang merasakan resonansi detak jantung. Inilah makna keberadaan musik. Omong kosong, kalian semua omong kosong. Kalian sama sekali tidak mengerti musik. Kalian sampah. Kalian sama sekali tidak pantas memahami musikku. Akulah dewa musik. Akulah dewa musik. Adik seperguruan saya. Oh, adik seperguruan. Kami menerima laporan, kalian terlibat dalam kasus pembunuhan dan penculikan. Sekarang ikut kami untuk penyelidikan. Tangkap saja, tangkap saja, tangkap saja, tangkap saja. Amu,
Kali ini, kamu harus menjelaskannya padaku. Kenapa kamu bisa menjadi Lin Chuan? Masalah ini perlu dijelaskan dengan rinci. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saking lamanya sampai harus kuceritakan padamu seumur hidup. Suki. Maukah kamu menikah denganku? Dan bersamaku menulis akhir cerita ini? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Aku